Kenapa kita tidak bahagia? Ngobrolin tentang topik ini, saya jadi teringat berbagai macam kenangan bertemu orang-orang seperti tukang becak berkaki satu di Jogja, anak-anak yatim piatu di panti asuhan, atau guru renang tanpa tangan di Semarang. Yang membuat saya terkejut bertemu mereka bukanlah tentang keterbatasan, kekurangan, atau kemiskinan mereka, melainkan tentang kebahagiaan mereka. Ya, mereka bahagia. Coba kalian pikirkan jika jadi mereka. Pasti kalian lebih mikir untuk miskin aja daripada memiliki keterbatasan seperti mereka. Yang menurut saya kebahagiaan mereka itu tantangan yang lebih sulit daripada keluar dari kemiskinan. Meski kehidupan mereka tidak terpenuhi dalam kategori basic, dari percakapan kami bisa dibilang mereka puas dalam kehidupan mereka. Dan saya pun terpesona dengan bentuk kebahagiaan ini. Kadang kalau saya gabut, lagi baca buku tentang kebahagiaan atau sekedar merenung, saya sering mikirin topik, tentunya dalam sudut pandang ekonomi ya, karena itulah yang menjadi pekerjaan utama saya. Kalau kalian tahu, kebahagiaan itu adalah hasil akhir dari hubungan sosial. Bahkan kalau kalian tahu, Perdana Menteri Bhutan, dia mengusung sebuah ide untuk menambahkan gross domestic happiness selain gross domestic product atau GDP untuk menjadi tolak ukur yang memonitor kinerja pemerintah. Tapi sebelum masuk ke materi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Kalian bisa catat jawaban kalian di kertas, di HP, atau di dalam hati kalian. Bebas, terserah kalian. Pertanyaan pertama, jika kalian ikut kompetisi skala internasional yang mewakili negara, misalnya SEA Games atau Asian Games atau Olimpik, kalian lebih memilih untuk juara kedua, juara ketiga, atau peringkat kedua dari bawah? Jawablah dengan jujur. Kalau menurut data, 90% responden akan menjawab mereka memilih untuk jadi juara kedua. Lalu pertanyaan kedua, kalian lebih milih mana? Menang lotre besok dengan total 1 triliun atau dapat kenaikan gaji dengan total pendapatan 800 miliar sampai kalian pensiun nanti? Pikirkan baik-baik. Dapat 1 triliun besok dan uangnya bisa kalian habiskan dengan bebas, atau dapat kenaikan gaji per bulan sedikit demi sedikit hingga total penghasilan kalian sampai nanti pensiun 800 miliar. Kalian pilih mana? Menurut data, 92% responden akan memilih menang lotre 1 triliun. Pertanyaan ketiga, kalau harus milih gaji dan tanpa memikirkan kondisi dan kebahagiaan orang lain, kalian lebih milih mana? A. Kalian dapat gaji 7,5 juta per bulan, dan teman-teman kalian juga dapat gaji 7,5 juta per bulan. B. Kalian dapat gaji 7,5 juta per bulan, sedangkan teman-teman kalian dapat gaji 9 juta per bulan. Atau C. Kalian dapat gaji 6 juta per bulan, sedangkan teman-teman kalian dapat gaji 4,5 juta per bulan. Kalian pilih mana? Kalau menurut data, 60% responden akan memilih A. Oke, cukup 3 pertanyaan itu aja. Sekarang kita akan bahas mana jawaban yang benar dan pendapat para peneliti tentang jawaban mana yang paling memungkinkan untuk kita membuat diri kita bahagia. Tentang apa yang membuat kita puas dalam hidup. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan pertama adalah menjadi juara ketiga. Dan pertanyaan kedua adalah dapat kenaikan gaji. Dan ketiga adalah C. Kalian dapat gaji 6 juta per bulan, sedangkan teman-teman kalian dapat gaji 4,5 juta per bulan. Itu menurut pendapat para peneliti. Yang berarti bisa dikatakan bahwa menurut para peneliti, apa yang kita pilih itu terkadang tidak membuat kita bahagia. Mungkin banyak orang yang denial, dan saya juga denial sama pertanyaan itu tadi. Tapi faktanya data bilang seperti itu. Seringnya, semakin kita kaya, semakin kita tidak bahagia. Semakin kita makmur, semakin kita depresi. Semakin kita tidak puas. Contohnya nih, kita punya banyak uang. Kita ganti-ganti mobil yang mahal, dan kita akan semakin banyak komplain malahan. Kayak, mobil A kurang kenceng, mobil B kurang enak, mobil C kurang bagus, dan sebagainya. Dampaknya, zaman sekarang lebih banyak kasus orang bunuh diri daripada dibunuh. Kenapa? Karena mereka tidak puas dalam hidup mereka.
Yang padahal sebetulnya kalau kita lihat dari kacamata netral, hidup mereka itu udah cukup gitu loh. Kalau kalian sadari, zaman sekarang tuh semakin mudah. Semuanya semakin mudah. Pelayanan makin mudah, barang-barang makin bagus, teknologi meningkat dengan pesat. Tapi kita tidak melihat peningkatan pada kepuasan hidup manusia. Dan mungkin bisa dibilang ini adalah paradoks besar yang sedang terjadi pada kita manusia saat ini. Bentar, saya ngerokok dulu ya. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak bisa memprediksi kebahagiaan kita sendiri? Kenapa kita selalu salah dan sulit untuk bahagia? Jawabannya adalah, karena kita sulit sekali untuk memahami kenapa kita tidak bahagia. Yang berarti pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa kita tidak bahagia? Tentunya susah banget untuk kita jawab sekarang ya. Sebelum bikin konten ini, saya baca banyak sekali buku dan penelitian. Dan akhirnya saya merasa ada satu penjelasan yang relevan untuk pertanyaan tadi. Kenapa kita tidak bahagia? Yaitu ekspektasi atau berharap. Sangat simpel. Kita tidak bahagia ketika ekspektasi kita terhadap realita tidak sesuai dengan kenyataannya. Kita bisa sebut itu sebagai gap ekspektasi atau kekosongan ekspektasi. Ketika ekspektasi kita lebih besar dari realita yang terjadi. Kalau kalian sadari, ekspektasi itu konsep yang sangat simpel. Dan konsep ini bisa dibagi menjadi 3 bagian atau 3 bentuk kekosongan ekspektasi. Pertama, ekspektasi yang berdasarkan imajinasi. Yaitu ketika imajinasi kita jauh melebihi realita atau kenyataan yang terjadi. Contohnya nih, ketika kita membeli barang, tentunya kita lihat dulu opsi yang ada di market. Ketika kita mau traveling, kita lihat dulu review di Google. Ketika kita mau pemilu, kita kritis dalam memilih calon-calon wakil rakyat. Lalu apa yang kalian lakukan untuk menentukan pilihan? Kalian akan memilih yang menurut kalian baik atau yang terbaik. Kalian akan memilih yang menurut imajinasi kalian terbaik. Terus masalahnya di mana? Kita berharap apa yang kita putuskan akan memberikan kita kepuasan dan kebahagiaan. Itu yang kita harapkan. Dan tentunya ekspektasi itulah yang akan menghancurkan kebahagiaan kita. Karena ketika hasilnya datang dan tidak sesuai ekspektasi kita akan kecewa. Karena saya yakin 70% dari apa yang kita imajinasikan itu tidak pernah sesuai dengan realita. Dan jika kalian sadari, teknologi membuat ekspektasi kita semakin tinggi. Kenapa begitu? Karena konten. Banyak banget konten di TikTok, di Instagram, di YouTube yang menunjukkan tempat-tempat, review barang-barang, atau hal yang simpel seperti filter kamera. Kita melihat secara visual bahwa di media sosial itu semua bagus. Tapi ketika kita melihat dengan mata kita sendiri, ternyata tidak sebagus seperti yang ada di media sosial. Atau ketika kita melihat cerita-cerita indah tentang romansa, perjuangan dari titik nol, atau sekedar cerita hidup kisah traveling. Dan kita berharap cerita-cerita itu akan terjadi juga pada kita. Yang tidak kita sadari, seringnya cerita itu tidak 100% real. Melainkan cerita yang disusun dan dibuat secara fantastis untuk menarik viewer. Seperti yang sering saya katakan, konsumsi teknologi yang berlebihan itu mempersempit pandangan kita terhadap realita. Saya kurang tahu buat viewer saya yang masih muda, nanti saya riset lagi. Tapi untuk viewer saya yang sudah tua, jika kalian ingat, di zaman sebelum media sosial populer, pengalaman-pengalaman menyenangkan kalian itu terjadi ketika kalian tidak banyak berekspektasi. Ketika kita menemukan jawaban dan solusi dari suatu permasalahan dengan cara kita sendiri, tanpa perlu kita melihat tutorial di internet. Atau ketika kita jalan-jalan, kita nggak lihat review internet dulu, seringnya kita malah bahagia karena kita tidak berekspektasi. Kalau kita bahas lebih dalam lagi, yang sering terjadi di media sosial adalah selection bias. Kita sering disuguhi konten-konten populer yang tentunya mereka populer karena secara visual mereka sangat bagus dan berkualitas. Yang berarti kita akan lebih sering melihat konten yang memiliki 20.000 like daripada 2 like. Nah,
Karena kita sudah biasa disuguhi dengan konten-konten yang memiliki visual bagus. Visual bagus inilah yang menjadi standar harapan atau ekspektasi kita. Ketika kita melihat orang-orang di TikTok, Instagram, cantik-cantik, ganteng-ganteng, pakaiannya bagus, uangnya banyak, bahagia. Menurut para peneliti, yang sering terjadi adalah kita minder. Dan kalau udah parah, kita jadi benci diri kita sendiri. Kita benci kenapa kita dilahirkan dengan muka tidak rupawan. Atau kita benci dilahirkan di keluarga yang pas-pasan. Saya nggak tahu ini ada korelasinya apa enggak. Tapi menurut saya ada, meski sedikit. Jika kalian tahu, ada satu teknik marketing yang saya pelajari, karena background saya finansial ya. Yaitu ketika kamu bisa membuat orang-orang membenci dirinya sendiri, kamu akan lebih mudah menjual produkmu. Dan ini diaplikasikan oleh banyak sekali perusahaan yang ada saat ini. Contohnya, banyak cara marketing perusahaan kecantikan yang menunjukkan foto-foto before yang parah dan after yang paling cantik. Banyak mereka yang mengiklankan produk mereka dengan model yang terlihat sangat sempurna. Dan ini terjadi selama puluhan tahun sejak zaman industri. Lalu dampaknya, manusia atau masyarakat kita menjadi masyarakat yang suka komplain, menuntut kesempurnaan, atau perfeksionis. Orang-orang selalu menuntut lebih dari kita. Ada orang tua yang menuntut anaknya sempurna hanya karena melihat story WA temannya tentang anaknya yang sukses. Ada perempuan yang menuntut pasangannya membelikan dia barang-barang branded hanya karena dia melihat teman-temannya pakai barang branded. Ada laki-laki yang menuntut pasangannya untuk memuaskan secara seksual karena dia melihat bahwa teman-temannya dipuaskan secara seksual oleh pasangannya, dan sebagainya. Dan ketika ekspektasi atau harapan itu tadi tidak terpenuhi, mereka akan kecewa, marah, dan tidak bahagia. Kalau dilanjutin bakal terlalu panjang, kita langsung lanjut aja ke bentuk ekspektasi kedua, yaitu ekspektasi yang berdasarkan lingkungan kita. Biasanya ini terjadi ketika kita membandingkan realita kita dengan orang lain. Simpelnya, kita menghakimi diri kita sendiri berdasarkan dengan apa yang terjadi di lingkungan kita. Contohnya nih, ketika kamu mempunyai penghasilan 5 juta per bulan di lingkungan orang yang miskin, kamu akan merasa sangat kaya. Sebaliknya, ketika penghasilanmu 5 juta per bulan di lingkungan orang kaya, kamu akan merasa miskin. Atau ketika gajimu naik sedikit, tapi gaji rekan-rekanmu naik drastis, kamu akan kecewa. Atau ketika temanmu yang dulu jelek, sekarang glowing. Temanmu yang dulu gendut, sekarang kekar. Seringnya tanpa kamu sadari, kamu akan merasa kecewa. Atau ketika kamu secara visual paling ganteng, paling cantik di kumpulanmu, kamu akan pede dan senang. Tanpa kita sadari, kita terlalu sering melihat jauh ke atas tentang orang-orang populer, orang-orang kaya, orang-orang sukses, dan rupawan secara visual. Dan tanpa kita sadari, itu membuat kita merasa lebih miskin, tidak sukses, dan tidak rupawan, padahal enggak. Kita lanjut ke bentuk ekspektasi ketiga, yaitu ekspektasi yang berdasarkan pengalaman masa lalu. Ini simpel banget. Kita tidak bahagia ketika masa sekarang kita tidak lebih baik dari kita di masa lalu. Contohnya nih, ada 2 orang di tahun 2010, si A berpenghasilan 10 juta, si B berpenghasilan 1 juta. 2011, si A penghasilannya 9 juta, si B penghasilannya 2 juta. 2012, si A penghasilannya 8 juta, si B penghasilannya 3 juta. Dan seterusnya hingga tahun 2020. Yang jika diakumulasikan, total penghasilan si A dan si B selama 10 tahun itu sama, yaitu 660 juta. Tapi menurut kalian siapa yang lebih bahagia? Betul, si B yang lebih bahagia. Meski total pendapatan mereka sama, tapi si B lebih bahagia. Kalau di psikologi, fenomena ini disebut anchoring atau membuang jangkar. Manusia selalu membandingkan dirinya dengan masa lalu. Dan ketika kita secara konstan terus berkembang, terus maju, terus melampaui ekspektasi, manusia akan bahagia. Dan sebaliknya, seperti yang terjadi dengan si A. Ketika dia tidak berkembang secara konstan, tidak maju secara konstan, tidak melampaui ekspektasinya, dia tidak akan bahagia. Saya yakin banyak dari kalian yang tidak memikirkan ini, tapi sebetulnya bentuk ekspektasi ketiga ini banyak dialami oleh kalian para orang tua ketika membesarkan anak. Orang-orang yang lahir di zaman sulit 80-an, 90-an seperti kita, merasakan susahnya kehidupan kita dari kita masih kecil, dari awal.
Dan kita secara tidak sadar menginginkan anak-anak kita tidak merasakan hal yang sama, sehingga kita selalu memanjakan dan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Tapi tentunya, niat yang baik tidak selalu memberikan hasil yang baik. Betul banget, kita harus mendukung dan mensupport anak-anak kita. Tapi ketika kita memberikan segalanya untuk anak kita, memberikan semua yang mereka butuhkan, semakin sulit untuk mereka berkembang di masa depan. Dan tanpa kita sadari, kita sudah membuat mereka sulit untuk bahagia di masa depan. Kalau ngomongin parenting, kebiasaan buruk kita lainnya adalah kita sering mengatakan kepada anak-anak kita bahwa mereka spesial, mereka unik, pinter, ganteng, cantik, luar biasa, dan sebagainya. Kita bilang ke mereka bahwa mereka akan jadi dokter, jenderal, presiden, atau sukses di masa depan nanti. Yang tanpa kita sadari, kita membuat anak-anak kita berekspektasi. Dan akhirnya ketika anak kita dihantamkan dengan realita ketika mereka dewasa, mereka tidak bahagia. Dan sama juga ketika kita sudah memberikan segalanya untuk anak kita, tapi ternyata mereka kalah saing dengan anak teman kita. Dan mereka tidak membuat kita bangga. Kita akan kecewa karena kita berekspektasi. Oke, karena sudah terlalu panjang, kita masuk langsung ke intinya. Jadi bisa dikatakan, kebahagiaan kita itu berkaitan dengan ekspektasi kita. Dan ekspektasi kita terbentuk dari apa yang kita bayangkan, imajinasikan, lingkungan kita, dan pengalaman kita di masa lalu. Terus gimana caranya kita bahagia? Kalian harus menganggap bahwa kebahagiaan itu penting. Dengan cara tidak berekspektasi kepada apa yang ada di media sosial, tidak berekspektasi tentang hal-hal yang tidak realistis, dan merubah ekspektasi kalian dengan sesuatu yang bertahap atau target yang meningkat. Contohnya, meningkatkan penghasilan kalian secara bertahap. Misalnya, bulan ini 3 juta, bulan depan 4 juta, tahun depan 5 juta, tahun depan lagi 6 juta, dan seterusnya. Dan memahami bagaimana kalian berpikir dan merasakan hal-hal yang terjadi di kehidupan kalian, alias memahami diri kalian sendiri. Dan inilah yang paling sulit. Oke, mungkin memang terdengar abu-abu, tapi saya harap kalian mengerti apa yang saya maksud. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.